Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi, NIM 2015056 dari kelas BKPI 3C Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang tafsir Al-Quran, tentang kisah dari Siti Maryam. Adapun pembuatan video pembelajaran kali ini guna memenuhi tugas UAS mata kuliah tafsir pendidikan yang diampu oleh Ibu Dharma SPDI MPD. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan mendeskripsikan sedikit tentang Siti Maryam. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, kata Maryam dalam kitab Ma'jam al-Mufaras lil Alfaz Al-Quran di Al-Karim, karya Muhammad Fuad bin Abdul Baqi, menyebutkan kata itu sebanyak 32 kali dalam 12 surah. Di sini saya akan memulai penjelasan dari kisah kelahiran Siti Maryam yang terdapat dalam Quran Surah Ali Imran ayat 36. Maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan. Dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam, dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan Engkau daripada syaitan yang terkutuk." Kemudian dari kisah pendidikan dan kehidupan Maryam terdapat dalam Quran Surah Ali Imran ayat 37 dan 44, di mana maka Tuhanmu menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria pun berkata, "Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam pun menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab." Kemudian surah Ali Imran ayat 44 tadi, di mana yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepada kamu, ya Muhammad. Padahal kamu tidak hadir beserta mereka ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam, dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa. Kemudian ada Quran Surah Maryam ayat 19, surah ke-19 ayat 16 sampai 17 dan 20, di mana langsung saja yang artinya, dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Selanjutnya Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seseorang anak laki-laki, sedangkan tidak pernah seorang manusia pun
menyentuhku dan aku bukan pula seseorang pezina. Kemudian selanjutnya saya akan membahas tentang keutamaan Siti Maryam dari wanita-wanita lain. Adapun di sini terdapat dalam Quran surah Ali Imran ayat 42, 43 dan 44. Yang artinya, dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu, dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia yang semasa dengan kamu. Hai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku." Yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepada kamu, ya Muhammad. Padahal kamu tidak hadir beserta mereka ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam, dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan bercerita tentang keluarga Imran atau ayah dari Siti Maryam. Imran merupakan laki-laki soleh yang paling taat ibadah di antara kaum Bani Israel pada saat itu. Begitu juga istrinya atau ibu dari Siti Maryam, Hannah. Hannah merupakan wanita solehah yang sangat taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh mereka adalah teladan yang patut kita tiru, baik pada zamannya maupun pada zaman sekarang. Mereka merupakan hamba yang senantiasa setia mengabdikan diri di Baitul Maqdis, Palestina. Baitul Maqdis merupakan tempat tersuci kaum Bani Israel dan merupakan kiblat awal umat Islam sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengalihkan arah kiblat ke Ka'bah di tempat Al-Haram atau disebutkan Makkah Al-Mukarramah. Berbagai usaha dilakukan Hannah agar dapat memiliki keturunan. Akan tetapi semua usaha itu tidak membuahkan hasil, hingga rambutnya memutih dan telah sampai pada masa menopause. Haidnya tak datang lagi, harapan untuk hamil itu semakin tipis. Harapan untuk dapat menimang bayi pupus sudah. Sebenarnya, Hannah telah disibukkan dengan hal ibadah dan menjadi perhatiannya. Dia selalu memimpikan dan menghayalkan setiap siang dan malam. Namun, dia tidak menyebutkannya dengan terang-terangan. Sehingga suatu hari dia duduk di taman rumahnya, di bawah satu pohon zaitun dan matahari saat itu hampir tenggelam. Sebuah zaitun jatuh mengenai kakinya. Dia pun memalingkan wajahnya ke atas dahan pohon dan melihat seekor burung di depan sarangnya. Ia menjulurkan paruhnya yang penuh dengan makanan ke paruh anak-anaknya. Setiap anak burung tersebut mendapatkan makanan dari mulut ibunya. Hannah terlihat sangat gembira dan terlihat menggoyangkan tubuhnya ke kanan dan ke kiri karena gembira. Itulah perasaan keibuan, fitrah yang ada pada setiap wanita dan laki-laki yang keduanya tidak akan dapat menghilangkannya. Bahkan perasaan rindu terus bertambah seiring dengan apa yang dirindukannya dan selama keinginan keduanya belum tercapai. Muhammad bin Ishaq mengatakan, Hannah adalah seorang wanita yang belum pernah hamil. Pada suatu hari ketika ia melihat seekor burung memberi makan anak-anaknya, maka ia pun menginginkan seorang anak. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya agar memberinya seorang anak. Setelah itu ia benar-benar hamil. Ia pun
bernazar agar anaknya menjadi anak yang tulus beribadah dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Berawal dari sebuah nazar, Hannah dan suaminya Imran percaya mereka tidak mungkin akan mempunyai anak. Suatu hari, Hannah berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas serta merendah hati supaya dikaruniakan cahaya mata. Bernazar bahwa keturunannya itu akan berkhidmat di rumah Allah Subhanahu wa taala atau Baitul Maqdis. Hannah bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Imran ayat 35. Ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu, terimalah nazar itu daripadaku. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Beberapa lama kemudian, akhirnya karena kegigihan, kesabaran, ketabahan, serta kekhusyukan Hannah dalam beribadah dan memohon kepada Allah, Hannah mengalami haid. Setelah bersuci, suaminya bercampur dengannya. Hingga akhirnya mereka diberi kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala akan mengaruniakan mereka seorang anak. Kisah kelahiran Maryam ini namun di tengah kebahagiaan berita gembira kehamilan tersebut, Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain, di mana Imran meninggal dunia di saat Hannah hamil dan akan bersalin. Imran pergi menghadap Sang Pencipta di saat Hannah sangat membutuhkan kehadirannya. Hannah sangat kuat dan berusaha tegar dalam membesarkan janinnya dan hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lahirlah janin dari rahim Hannah seperti dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 36. Maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan, dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam, dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan Engkau daripada syaitan yang terkutuk." Yang dimaksud dengan dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan, yakni dalam hal kekuatan sesungguhnya dalam beribadah dan berkhidmat di Masjidil Aqsa. Kemudian yang sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam, ini merupakan dalil bolehnya beri nama anak pada hari kelahirannya, sebagaimana tampak secara jelas dari zahir ayat, karena memberikan nama anak telah disyariatkan kepada orang-orang sebelum kita. Hal ini dikuatkan dengan sebuah riwayat yang disebutkan dalam sunnah Rasulullah. "Putraku dilahirkan tadi malam, dan aku menamainya dengan nama leluhurku Ibrahim." Dan disebutkan pula dalam kitab Shahihul Bukhari dan Sahih Muslim bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah pergi membawa saudaranya yang baru dilahirkan ibunya menemui Rasulullah. Maka beliau mentahriknya dan menamainya Abdullah. Maksudnya bahwa Hannah memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya dan keturunannya dari kejahatan syaitan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Muhammad, telah menceritakan kepada kami Abdul Razak, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az-Zuhri dari Sa'id bin Al-Musayyab dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah bayi yang dilahirkan kecuali syaitan akan menyentuhnya ketika ia lahir, sehingga mereka menangis keras karena sentuhan syaitan tersebut, kecuali Maryam dan putranya. Lalu Abu Hurairah berkata, "Jika kalian mau, bacalah dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya.
kepada pemeliharaan engkau daripada syaitan yang terkutuk. Quran Surah Al-Imran ayat 36. Hana menyerahkan Maryam ke Baitul Maqdis. Ia memenuhi nazarnya untuk merelakan putri tunggalnya menjadi pengabdi Allah Subhanahu wa taala di Baitul Maqdis. Putri satu-satunya yang dilahirkan saat usianya telah tua itu tak ditahan untuk hanya menemani di hari tuanya saja. Putri sematawayang yang dilahirkan saat suaminya telah tiada itu tak hanya didekapnya untuk dilindungi dan disayangi, karena Allah Subhanahu wa taala tentu lebih menyayangi putrinya. Beberapa saat setelah kelahiran putrinya, Hana membawa putrinya dengan ditutupi kain ke tempat beribadah untuk melaksanakan janjinya. Dia menyerahkan putrinya kepada para biarawan dari keluarga Harun alaihissalam yang berjumlah 30 orang. Hana berkata kepada mereka, Jagalah kalian putri yang aku berjanji untuknya. Para biarawan pun berlomba-lomba untuk dapat mengasuhnya, karena dia putri seorang hamba yang solih, Imran yang selalu memberikan kurban untuk biaranya. Datanglah Zakaria, suami dari saudara wanitanya Hana, dan berkata, Saya lebih berhak atasnya daripada kalian, karena bibi putri ini adalah istriku. Maka ia dianggap sebagai ibunya. Namun, semuanya bersepakat untuk dilakukan pengundian, dan barang siapa yang mendapatkannya maka dialah yang berhak untuk mengasuhnya. Para biarawan pun pergi ke sungai dan masing-masing melemparkan apa yang telah dituliskannya dari Taurat. Mereka kaget karena apa yang mereka tulis ditelan oleh air, kecuali apa yang ditulis oleh Zakaria. Dengan begitu bahwa Zakaria lah yang berhak untuk memelihara putri Maryam. Tuhan menyebutkan pengasuhan Zakaria alaihissalam bagi menambah penjelasan bagaimana terjaminnya keselamatan dan pertumbuhan anak itu, baik secara rohani maupun jasmani. Sebab Zakaria bukan orang lain bagi dia. Malahan bapaknya juga dan Zakaria alaihissalam itu pun seorang rasul Allah yang amat solih. Sehingga kesolihannya itu berpengaruh juga kepada pertumbuhan diri anak itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Surah Ali Imran ayat 37, Maka Tuhanmu menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Maka Zakaria pun berkata, Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini? Maryam menjawab, Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab. Manusia yang pertama kali mengetahui tanda-tanda kehamilan Maryam adalah seorang ahli ibadah dari kalangan Bani Israel yang bernama Yusuf bin Yakub An-Najjar. Ia adalah anak paman Maryam. Keheranan Yusuf itu sangat beralasan karena selama ini yang ia tahu Maryam adalah wanita yang suci, kuat beribadah, dan ternyata Maryam bisa hamil, sedang ia belum pernah menikah. Lalu pada suatu hari Yusuf mendatangi Maryam dan berkata, Wahai Maryam, adakah tanaman yang tumbuh tanpa ada bijinya? Maryam menjawab, Ya, ada. Lalu siapakah yang menciptakan tanaman pertama kali? Kemudian Yusuf berkata, Lalu adakah seorang anak bisa lahir tanpa adanya suami? Maryam pun menjawab, Ya, ada. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Adam alaihissalam tanpa adanya melalui proses pertemuan seorang laki-laki dan perempuan. Yusuf berkata, Karenanya beritahukanlah kepadaku berita yang sungguhnya terjadi padamu. Maka Maryam pun menjawab, Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
telah memberikan aku kabar gembira tentang anak yang bakal lahir dan dari rahimku. Suatu hari Maria menemui bibinya, istri Zakaria alaihissalam. Maka bibinya bertanya kepadanya, "Tahukah kamu kalau aku ini hamil?" Maria bertanya, "Apakah kamu tahu kalau aku juga hamil?" Maka bibinya memeluknya seraya berkata, "Sesungguhnya aku tahu apa yang di dalam perutku ini bersujud kepada apa yang ada di dalam perutmu. Dan itulah makna yang terkandung di dalam firman-Nya yang memilangkan kalimat yang datang dari Allah." Quran Surah Ali Imran ayat 39. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya apabila ada kekurangan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.